Hai guys, jadi hari ini Cece punya kabar gembira buat kalian karena Cece akan bahas jawaban dari soal-soal tugas yang udah Cece kasih kemarin. Nah sebelumnya mohon maaf banget karena kemarin itu Cece habis dari luar kota dan emang signalnya tuh jelek banget di Tretes kayak di gunung gitu. Jadi ya udah gitu, I'm sorry. Nah, kemudian banyak yang punya pertanyaan, kok ini nggak bisa diakses ya formnya dan lain sebagainya. Nah, itu Cici kasih tips ya guys ke kalian, oke? Eh, karena kalian masih baru, jadi Cici kasih tips ke kalian. Yang pertama, Google Form yang Cici buka itu pasti menggunakan eh, email gua ya. Jadi, pastikan kalian sudah menggunakan email Goya. Email Goya itu apa sih? Nah, email Goya itu yang snrp @student ubaya ac id. Oke. Jadi snrp@student@ubaya.ac.id. Nah, kemudian misalnya keluar unit permission. Itu pasti keadaannya kalian mungkin masih buka dari aplikasi lain. Jangan. Kalian coba buka dengan Google biasa. Kalau masih nggak bisa, coba dengan Google Incognito. Terus kemudian coba dengan, kalau nggak gitu, coba dengan laptop. Dan pastikan email yang akses itu adalah balik lagi ke nomor 1, yaitu email Golaya. Oke, ini. Jadi tips nomor 3 adalah dengan laptop. Oke, jadi pastikan 3 ini. Nah, udah. Terus kalian nggak usah khawatir dengan nilai tugas yang kemarin, karena CC itu sangat nggak pelit kalau kasih nilai. Maksudnya kalian tenang aja kalau nilainya kalian tuh pasti aman di tangan CC. Oke? Terus buat yang masih salah-salah format, ya udah nggak apa-apa. Untuk pertama karena masih baru diampuni. Oke? Nah, sekarang sih akan mulai bahas untuk Cici akan mulai bahas untuk jawabannya fisika. Nah, jawaban fisika ini Cici udah kerjain. Ini. Jadi kalian bisa tinggal lihat aja. Kalian bawa screenshot. Cici sementara nggak akan kasih filenya, karena Cici mau kalian lihat video ini kalau misalnya kalian mau tahu jawabannya. Oke? Jadi Cici berharap soal latihan ini bisa membantu kalian untuk kuis besok. Nah, jadi jangan minta filenya ini ke Cici, karena Cici nggak akan kasih. Mungkin sampai 1 minggu lagi, sampai kuis fisika kalian selesai. Nah, yang pertama, ini adalah kalian disuruh mengkonversikan 1 PSI menjadi dalam bentuk satuan N per M per segi. Nah, Cici cuma mau kasih tahu kalian satu hal, bahwa Cici kan ada kasih kalian tambahan catatan bahwa 1 PSI adalah ini, 6894. 6894,757. N per M per segi. Nah, berarti ketika kita mau mengkonversikan sebuah 5 PSI, ya kita tinggal tambahkan aja 5 dikali dengan sekian. Karena nilai ini itu juga didapatkan dari 1 dikali dengan sekian. Makanya hasilnya 1 PSI sama dengan 6894,757. Oke, dan ketika dihitung hasilnya sedemikian. Nah, C angkanya itu dari mana sih? Nah, Cici akan tunjukin ke kalian kalau misalnya kalian penasaran. Ini ada di tips pedoman Cici juga yang satunya. Tapi sebentar, Cici buka dulu ya. Nah, ini. Jadi, di file ini kalian bisa lihat asal mulanya mendapatkan ini. Mendapatkan ini. Itu dari mana? Sebenarnya dari sini, guys. 1 PSI itu adalah sama dengan kalau kita mau konversikan 1 PSI ke ke N per M per segi. Itu caranya gini. 1 PSI itu kan sama dengan 1 LB per inch kuadrat. Ya kan?
Lanjut. Kemudian kita konversikan 1 lb per inch kuadrat ini ke 4 menjadi 4,448 N per lb. Kalikan lagi, ini konversikan lagi ke ini, inch kuadrat per feet kuadrat. Jadi kalikan dengan 144 inch kuadrat per feet kuadrat. Lanjut, kalikan lagi dengan ini, 9 ini. Jadi 9 feet kuadrat per yard kuadrat. Kemudian konversikan lagi menjadi satuan yard kuadrat per m persegi. Jadi 1 per 0,836 dan seterusnya ini menjadi satuan yard kuadrat per m kuadrat. Sekarang kalian boleh dong coret-coret semua yang bisa dicoret. Misalkan kayak gini. Kita ingat ya, kita baru boleh coret kalau dia itu atas dan bawah. Maksudnya pembilang dan penyebut. Jadi kalau pembilang sama pembilang nggak boleh. Tapi kalau pembilang sama penyebut boleh, karena artinya dia dibagi. Jadi kita boleh coret LB dan LB, ya kan? Inch kuadrat dan inch kuadrat. Feet kuadrat penyebut, di sini pembilang. Oke? Kemudian yard kuadrat dan yard kuadrat. Sisanya tinggal N dan M persegi. Oke, sisanya tinggal N dan M persegi. So, ketika nanti kalian hitung, hasilnya adalah sekitar 6894,757 N per M persegi. Hasilnya akan berbeda sedikit, kira-kira mungkin bedanya ya sedikit lah pokoknya ya. Cici lupa berapa, tapi kenapa kok Cici akhirnya pakai yang ini? Karena Cici menemukan satuan ini yang sudah diresmikan di internet. Kayak gitu. Jadi silakan gunakan ini saja, tapi kalau kalian penasaran caranya dapat angka ini dari mana, silakan kalian pelajari cara ini. Jadi cara panjangnya adalah kita konversikan sampai dengan 5 tahap. Gitu. Oke. Sekarang Cici akan lanjutkan. Wait. Nah, ini. Sekarang nomor 2, ini gampang ya. Ketika kita mengkonversikan 144 km per jam, artinya 144 km per jam. Cara konversinya adalah km dirubah ke meter, artinya ini kan gini, tangga satuan. Ada km, hm, jam, m. Turun 1 kali, 2 kali, 3 kali. Oke, turun 3 kali. Nah, karena satuannya hanya km, artinya pangkatnya 1 ya. Bukan km kuadrat, bukan meter kuadrat, bukan pangkat 3, bukan kubik juga. Jadi karena pangkatnya 1, artinya setiap kali turun dia dikali dengan 10. Turun lagi dikali 10 lagi, turun lagi dikali 10 lagi. Totalnya adalah dikali 1000. Makanya itu 144 dikali dengan 1000, ini dikali dengan 1000, dibagi dengan 1 jam, itu 60 menit. Nah, 60 menit itu adalah 60 dikali 60 detik. Jadi 3.600 second atau detik. Maka itu di sini 3.600. Nih, kalian bisa lihat di sini. Oke. Oke, silakan dipelajari. Tangga nadanya ini juga dilanjutkan lagi ya. Nah, oke. Ketika kalian hitung hasilnya adalah sekian. Lanjut. 5,5 BTU sama dengan berapa ERG? Kalian bisa lihat dulu nih. Kalau 1 kilo, ada aturan dari rumus bapaknya PPT, 1 kilokalori adalah 3,97 BTU. Nah, kita ubahlah BTU menjadi kesatuan KKL. Kilokalori. Jadi, 1 BTU, nih ya, 1 BTU sama dengan 1 dibagi dengan 3,97. Artinya 0,252 kilokalori. Nah, kemudian ada juga aturan lagi. 1 kilokalori adalah 4,18 kali 10 pangkat 3 Joule. So, 1 BTU itu kan sama dengan 0,252 kilokalori.
Maka 0,252 kilokalori sama dengan 0,252 dikali dengan 4,18 kali 10 pangkat 3 menjadi satuan joule. Artinya 1 BTU adalah setara dengan sekian joule. Setelah itu, 1 joule itu adalah 10 pangkat 7 ERG. Bisa dilihat juga dari PPT Bapaknya. Jadi, 1 BTU sama dengan 1053,36 joule dikali dengan 10 pangkat 7 ERG. Nah, jadi kalau pertanyaannya adalah 5,5 BTU, kita kalikanlah 5,5 BTU dengan sekian. Nih, hasilnya sekian. Nomor 5, 4 CFM sama dengan berapa cm kubik per second? 4 CFM sama dengan 4 dikali 4,71947 kali 10 pangkat min 4. Masih dalam satuan meter kubik per second. Dari mana, C? Kita bisa lihat dari sini. Nih, guys. Cici udah kasih ke kalian. Nah, ini. Ya. Nih. 1 CFM adalah 0,000472 atau 4719 dan seterusnya yang tadi Cici tulis. Satuannya masih meter kubik per second. Oke. Dan karena masih meter kubik per second, kita harus ubah menjadi sentimeter kubik. Tadi kalau dari meter, maka turunnya kan gini. Meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kalau dia pangkatnya 3, maka setiap kali turun itu dikali. Kalau naik itu dibagi ya guys, kalau naik itu dibagi. Kalau turun berarti kali 10. Karena pangkatnya 3, maka setiap kali turun pangkatnya 10 pangkat 3 juga. Turun lagi sekali berarti 10 pangkat 3 lagi dikali. Totalnya adalah dikali dengan 10 pangkat 6. Dari mana, C? 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 3, artinya 10 pangkat 3 ditambah 3 sama dengan 10 pangkat 6. Nah, maka di sini C kalikan dengan 10 pangkat 6 cm kubik per second. Oke, lanjut. Nomor 6. 3,3 BTU per H. Karena BTU itu adalah satuan British gitu, bahasa luar, maka H di sini menunjukkan hours atau jam kalau dalam bahasa Indonesia. Nah, kemudian berapa joule per second? Nah, Cici nggak perlu hitung lagi ya guys. Tadi kan kita sudah ngitung bahwa 1 BTU adalah sekian joule nih. 1 BTU adalah sekian joule. Jadi 1 BTU sama dengan sekian joule. Kemudian 1 H sama dengan 1 jam sama dengan 3600 detik. Sehingga 3,3 kalikan dengan sekian joule dibagi sekian second menjadi satuan ini. Kemudian lanjut dengan ini, nomor 7. 11,868 nm nanometer itu berapa megameter? Nah, 11,68 nanometer sama dengan 11,68 kali 10 pangkat min 15. Dari mana, C? Nah, dari sini guys jawabannya, dari sini. Jadi, nih kalian lihat ya. Kita punya nanometer di sini. Di sini ada mikro, ada mili, ada dari mili harusnya ada meter di tengah-tengah, seperti yang Cici bilang di video sebelumnya. Ada kilo, ada mega. Mega itu lambangnya M besar, oke? Jadi jangan samakan dengan milinya M kecil ini. Kalau mikro lambangnya mu, oke? Jadi kalau M-nya kecil itu mili, kalau M-nya besar itu mega. Nah, karena belakangnya itu M aja, maka artinya itu adalah 1 nanometer sama dengan berapa megameter, ya. Nah ini, nano naik ke mikro 1 kali, naik ke mili 2 kali, naik ke meter 3 kali, ke kilo 4 kali, ke mega 5 kali. Setiap kali naik artinya dia dibagi. Dan setiap dia naik itu pangkatnya berubah 3. Nih kalian lihat. Berarti 5 dikali 10 pangkat min 3, maksudnya 10 pangkat min 3 dikali 5 kali naik artinya adalah dikali dengan 10 pangkat min 15 atau dibagi dengan 10 pangkat 15. Oke, jadi ini itu kalian boleh tulis sebagai 11,68 dibagi 10 pangkat 15 atau
11,68 dikali dengan 10 pangkat min 15. Pangkatnya harus negatif karena dia naik. Oke, jadi kalau naik pangkatnya negatif, kalau turun pangkatnya pasti positif. Nah, terus kenapa C kok bisa berubah jadi pangkat minus? Karena guys, kita punya sifat-sifat, ini kalkulus ya. Jadi kalau misalnya 11,68 bagi 10 pangkat 15, kalau kita mau naikkan pangkatnya, maka pangkatnya akan berubah langsung jadi negatif. Jadi negatif 15. Kalau dia pangkatnya di bawah itu negatif, naik akan jadi positif. Mungkin buat kalian yang les sama Cece, sudah tahu atau sudah menguasai hal ini, karena Cece benar-benar menekankan gitu ya. Karena ini dasar banget di matematika. Oke, lanjut. 56 tor sama dengan berapa PSI? Kita punya aturan bahwa 760 tor adalah 14,7 lb per inch kuadrat. Jadi, karena 1 lb per inch kuadrat itu setara dengan 1 PSI, maka kita bisa langsung ubah aja 14,7 lb per inch kuadrat adalah 14,7 PSI. Kemudian ada 1 tor. 1 tor ini adalah 14,7 dibagi 760. Jadi sama dengan 0,019 PSI. Karena dari mana? 1 tornya, ini kan kita bisa rubah ya. 1 tor sama dengan 14,7 dibagi 760. Oke. Ini tuh gampang. Maksudnya ini adalah aturan kayak gini. Misalkan Cici punya 2A sama dengan 5B. Jadi A-nya sama dengan berapa? A-nya adalah yang, ini kan yang ditanya ya, punya temen. Berarti yang sendirian ini kan ini 5B-nya. Maka caranya adalah 5B per 2. Ini adalah nilai A. Oke, ini kalian hafalin aja. Oke, selesai yang satuan. Kemudian kita lanjut ke tugas 2, fisika, mekanika, dan panas. Nah, ini kalian bisa lihat ya guys. Sorry, bentar. Oh ya, ini Cici udah share soalnya. Oh ya, kalian harus baca dulu semua perintahnya. Terus baru kalian bisa mulai kerjain. Karena kalau salah, nih ada kata-kata nih, maka tidak dinilai ya. Kalian harus perhatikan. Terus kemudian kalian harus lebih aware dengan cacat di grup. Maksudnya kalau ada tugas, ada apa, tolong dibaca. Apalagi Cece sudah kirim itu sampai 2 kali. Jadi kalau misalnya masih ada yang nggak tahu ada tugas, itu termasuk parah ya. Jadi kalian harus aware sama grup kalian. Karena kita bikin grup untuk informasi-informasi. Oke, pertanyaannya ini nomor 1 ya guys. Dia jadi nomor 2 kan ada email address-nya. Nah ini, suatu pesawat terbang ke arah timur, suatu pesawat terbang ke arah timur sejauh 115 meter. Oke, dia terbang ke arah timur sejauh, sejauh 115 meter. Dan berbalik arah, artinya ke barat, sejauh 80 meter. Jika perjalanan tersebut membutuhkan waktu 200 second, maka hitunglah berapa laju rata-ratanya dan berapa kecepatan rata-ratanya. Nah, it's easily we can find that laju rata-rata itu kan jarak dibagi dengan waktu. Maka jarak itu kan semua yang kita lalui. Misalkan kita perjalanan dari Surabaya ke Cirebon, terus ke Bekasi, ke Tretes, ke Puncak, 1000 meter ya berarti jaraknya 1000 meter itu. Oke? Kita hitung semua perjalanan kita. Nah, artinya ini 115 meter ditambah 80 meter dibagi dengan 200. Hasilnya sekian. Ini adalah laju rata-ratanya. Satuannya adalah M per second. Kemudian, kecepatan rata-rata itu hanya hitung perpindahan aja. Oke? Kalau perpindahan itu bedanya gini. Perpindahan itu hanya titik awal dan titik akhir. Dari titik awal ke titik akhir. Oke, artinya gini,
kalau kita perjalanan dari Surabaya, kemudian ke Cirebon, ke Bekasi, terus kemudian ke Jakarta, ke Tretes misalkan, terus misalkan ke Puncak, ya kan? Perpindahan yang kita lalui itu hanya ini. Ini itu perpindahan. Titik awal Surabaya, awal kan ini, dan ini akhir. Nah, ini perpindahan. Oke. Sedangkan kalau jarak itu nih, Surabaya pindah ke Cirebon, pindah ke Bekasi, pindah ke Jakarta, pindah ke Tretes, pindah lagi ke Puncak. Ini yang dinamakan dengan jarak. Oke? Oke. Kemudian berarti perpindahannya kan tinggal dikurangi aja. Perpindahannya kan cuma ini ke sini. Berarti ini kan yang dinamakan perpindahan. Nah, ini perpindahannya. Jadi 115 dikurangi 80 meter. Dibagi dengan 200. Hasilnya sekian. Satuannya M per S. Nah, sekarang nomor 2. Dari ketinggian 55 meter, sebuah kaleng dilemparkan secara vertikal ke bawah dengan laju 5 m per s. Tentukan A. Berapa waktu yang dibutuhkan kaleng tersebut agar mencapai tanah. B. Berapa kecepatan kaleng tersebut tepat mengenai tanah. Dan C. Apabila batu dilempar secara vertikal ke atas, maka jawablah lagi pertanyaan A dan B. Nah, oke. Muncul banyak pertanyaan kemarin di grup ya. C. Itu sampai dilempar sampai tanah kah? Nah, kan kita untuk pertanyaan C ya. Untuk pertanyaan C, itu kalian banyak yang tanya, itu dihitungnya sampai ke tanah kah? Nah, ini kan udah bisa lihat guys. Kan jawablah lagi pertanyaan A dan B. So, ya kita lempar ke atas sampai ke tanah lagi hitungnya. Jadi waktunya 2 kali, gitu ya. Jadi kalian harus pahami baik-baik nih. Anggapannya gini, dari ketinggian 55 meter, misalnya nih ada gedung nih ya. Ini tingginya nih 55 meter. Nih. Kemudian lemparkan kaleng, ini ada lempar kaleng nih ke bawah. Secara vertikal ke bawah, berarti kan ada G, VB. Nah, dengan lajunya itu, laju ke bawah ini adalah V sama dengan 5 M per S. Kemudian berapa waktu yang dibutuhkan kaleng tersebut akan mencapai tanah? Ya kan? Berarti kan dari lempar atas ini sampai ke bawah. Itu pertanyaan A. Kalau kecepatannya ya udah kecepatan sampai ke tanah juga. Sampai dengan yang C itu kan kita tinggal ulangi. Tapi batunya itu dilemparnya ke atas. Jadi ya tetap kita dari atas gedung. Oke. Karena apabila berarti kan kita ulangi soalnya. Oke, ini adalah jawabannya. Nah, untuk pertanyaan A, itu kan kita disuruh hitung berapa waktu yang dibutuhkan kalian tersebut mencapai tanah. Berarti kan dari atas ini ke bawah, ya kan? Nah ini, berarti kita pakai aja rumus cepatnya. Nih, kan? VB-nya berapa? VB itu artinya kayak semacam V akhir ya. Nah, karena kita nggak punya, maka Cici akan hitung dulu yang ini. Jadi, dengan rumus ini, GLBB, GVB, itu kan GLBB juga sama, GVA juga. GLBB, artinya dia punya percepatan. Percepatannya dalam konteks ini berupa gravitasi. Ini Cici hitung dengan gravitasinya G sama dengan 9,8 M per S. M per S kuadrat. Nah, ini Cici nggak tahu kalau gurunya kalian itu maunya gimana, cuman Cici hitung dulu dengan 9,8. Kalau kalian mau hitung dengan 10, Cici nggak akan salahin. Tapi Cici dengar dari KP lain itu mewajibkan menggunakan 9,8. Jadi ya udah, Cici hitung dengan 9,8. Oke. Nah, ini Cici hitung VA itu kan V awal. Berarti kan 5. VB-nya atau V akhirnya ketika sampai di tanah, ini kan VB. Ini kan VA. Itu kita hitung berapa. Nah, ketemulah sekian. V satuannya M per S. Oke. Kemudian, ini rumus aslinya tuh gini ya guys. VT kuadrat, V0 kuadrat plus 2AS. Harusnya plus minus, karena A-nya kan nggak selalu positif. Oke. Kemudian,
Ini, dari VB itu kita bisa cari dengan rumus cepat ini, T sama dengan VB min VA per G. Kalau udah cara cepat, jangan hitung dengan cara lama. Oke, nah ini, T sama dengan 211 itu dari sini. VB-nya dikurangi dengan VA-nya 5, dibagi dengan gravitasinya 9,8. Jadi waktu untuk menempuh sampai ke tanah adalah sebesar 2,879. Nah, untuk pertanyaan yang C, kita akan lemparkan dari atas, ya kan? Berarti kan kalau ini kaleng, ini kaleng, dilempar dengan 5 dengan kecepatan 5 m per s. Nah, ini VB sama dengan V0 plus AT. Oke. VB itu kan V akhir. V akhirnya ketika di atas, ini pasti 0. Oke. Kemudian VA atau V awalnya ini adalah 5 m per s. Wait. Bukan. Maksudnya CC, VB itu berarti ketika dia sampai di... sebentar ya. Oh, oke guys, benar. Jadi VB itu 0 ketika di puncak ya. VB, karena dia di puncak, artinya kecepatannya 0 m per s. Oke. Nah, kemudian masukin aja rumusnya. Nah, ini. Kan boleh anggap ini positif, kayak CC, cuman A-nya tetap bernilai negatif. Karena kenapa? Nah, ini yang sering menjadi kerancuan. Kalau gaya gravitasi itu kan miliknya bumi, ya kan? Kalau miliknya bumi, artinya segala gaya gravitasi itu selalu menuju ke pusat bumi. Oke, menuju ke pusat bumi. Karena dia menuju ke pusat bumi, maka nilainya adalah A sama dengan G sama dengan plus 9,8 M per S kuadrat. Kalau dia, berarti kalau kita lempar ke bawah, dia nilainya akan positif. Tapi ketika kita lempar ke atas, maka nilainya jadi negatif karena melawan gaya gravitasi bumi. Jadi negatif di sini artinya melawan gaya gravitasi bumi. Oke. Jangan lupa ya guys, kalian bikin notes gitu untuk pelajaran ini. Oke, nah kemudian kita bisa pindahkan 5-nya ke kiri, kemudian minusnya dicoret, dan jadilah hasilnya sekian. Ini adalah T1, oke? Jadi T untuk menempuh perjalanan pertama, gitu ya artinya. Nah, kemudian dari situ kita bisa temukan nilai XB-nya. Ini dari rumus GLBB juga, ini ya. Rumus GLBB juga. Jadi, ini sebenarnya rumus jarak. Rumus jarak itu GLBB-nya cuma ini. Jadi, S sama dengan V0 dikali T plus minus setengah AT-Q kuadrat. Ini kalau rumus GLBB. Tapi karena kita mau hitung XB atau total jarak yang ditempuh, maka kita harus tambahkan 55 yang pertama dan yang terakhir. Terakhirnya itu dengan rumus ini. Oke. Nah, kemudian dapatlah nilai sekian. Oke. Kemudian ini nilainya sekian. Lanjut. Kita akan cari dengan XB yang tadi ini, kita bisa menemukan VB-nya. Jadi dengan rumus sama, VT kuadrat, ini ya, VT kuadrat sama dengan V0 ditambah 2AS. Ya kan? Dimana S-nya ini sudah kita temukan semua, jadi XB. Ini adalah sebesar sekian. Ini. Kemudian hasilnya adalah ini. 33,212 ms. Oke. Kemudian, dari sini kita bisa temukan lagi nilai T-nya. Ya kan? T-nya ini adalah apa? Ini adalah T2 atau yang terakhir gitu ya. Perjalanan terakhir. Jadi VB sama dengan V0 plus AT. Nah, oke. Kemudian kita temukan nilainya sekian. Lalu kita dapatkan T sama dengan T1 plus T2. Jadi ini adalah total T-nya. Sampai dia mencapai ke tanah. Oke.
Sekian pembahasan Cece. Thank you dan good luck buat kuis kalian. Semoga berhasil. Oke. Terus see you untuk responsi hari Selasa. Thank you guys. Bye-bye.